Halo Genki Hajar di seluruh dunia. Kami adalah Genki Hajar dari SMA YPS Sorowako. Perkenalkan, saya Josephat Gultom. Saya James Sujin Sarangalo Palisungan. Dan saya Janasan Vito Pailongan. Dan ini adalah Pelita Gelo. Hingga saat ini, sumber energi yang paling banyak digunakan di dunia, juga di Indonesia, adalah sumber energi fosil, terutama batu bara. Seperti yang kita tahu, sumber energi ini adalah sumber energi yang tidak dapat terbarukan. Yang dimana berarti bahwa energi ini akan habis pada suatu saat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 30% daratan dan 70% lautan. Hal ini membuat kami berpikir, bagaimana cara kami dapat memanfaatkan potensi lautan yang ada di Indonesia untuk menjadi sumber energi. Terlebih lagi, di daerah kami, belum ada pemanfaatan energi dari laut untuk dijadikan sumber energi listrik. Disinilah kami merancang sebuah pembangkit listrik melalui gelombang yang berbasis engineering design process. Pemadaman listrik. Masalah yang meresahkan bagi semua orang. Berada di daerah industri menyebabkan daerah kami seringkali terkendala pemadaman listrik. Oleh karena itu, ide ini muncul untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nama saya Budiman Pailongan. Saya bekerja di PT Vale Indonesia. Saat ini posisi saya sebagai Senior Manager Thermal dan Power Transmission Maintenance. Oke, menuju pertanyaan pertama. Sebagai manajer, apa yang terkadang menyebabkan pemadaman listrik di daerah Sorowako? Yang pertama itu adalah program pemeliharaan atau maintenance secara berkala. Kemudian yang kedua itu jaringan atau alat yang rusak. Kemudian yang ketiga, faktor eksternal, di mana di Sorowako banyak petir sehingga itu yang merusak jaringan. Kemudian yang keempat itu pemeliharaan terhadap pohon-pohon yang mana harus ditebang, yang harus diisolasi sehingga proses penebangan itu tidak membahayakan. Solusi yang bisa dilakukan terkait masalah tersebut. Pertama itu kita melakukan pemeliharaan maintenance yang rutin, jadi berkala, sehingga pemadaman ini bisa direncanakan. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana jikalau terjadi pemadaman itu bisa dilakukan recovery dengan cepat, dan juga butuh material-material yang siap sehingga recovery tersebut bisa segera dilakukan dan bisa kembali ke posisi yang normal. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami pun mencoba membuat miniatur prototipe sederhana untuk pembangkit listrik tenaga gelombang air ini. Katrol adalah pesawat sederhana yang memiliki bentuk roda dan berputar pada sebuah poros. Katrol difungsikan untuk menarik ataupun mengangkat benda yang memiliki berat atau massa yang besar. Prinsip fisika ini kami gunakan untuk mendapatkan keuntungan mekanis saat mendapatkan tarikan gelombang. Ya, jadi terus terang katrol yang kami buat tidak bekerja, maka kami menggunakan
membeli katrol ini di toko bangunan. Roda gigi atau gear merupakan komponen bergerak dan bagian dari mesin yang berputar guna untuk mentransmisikan daya. Salah satu masalah yang kami hadapi sekarang adalah bagaimana caranya kami mengubah gerakan linear gelombang ombak menjadi gerak rotasi. Karena itu, kami menggunakan prinsip engineering ini. Jadi untuk pengubah gerak linear rotasi ini sayang sekali tidak bekerja ya. Tidak optimal. Tidak optimal ya. Mungkin karena ada kesalahan dari material. kesalahan material, ketebalan material Dan pembuatannya. dan pembuatannya ya. Karena tidak dapat mendapatkan gelombang yang konsisten, maka kami memutuskan untuk membuat baterai sebagai media penyimpan energi. Karena kami membuat proyek ini dalam bentuk prototipe miniatur, kami cukup yakin jika dalam skala yang lebih besar, Pasti kita akan mendapatkan tarikan gelombang yang lebih kuat ya. Ya, karena mesin ini sangat dipengaruhi oleh tinggi dari gelombang. Ya mungkin karena gelombang yang kami hasilkan rendah, sedangkan jika diterapkan pada air laut, kami yakin gelombang yang didapatkan itu akan jauh lebih tinggi. Energi yang dihasilkan juga pasti tentu lebih besar. Tanggapan saya itu sangat baik karena bisa membuat suatu alternatif energi yang mana bisa memanfaatkan gelombang laut yang ini juga bisa sebagai energi ataupun green energy yang mana tidak menggunakan bahan bakar fuel sebagai penggerak dari energi tersebut. Dari hasil proyek kami, berikut adalah kesimpulan yang kami dapatkan. gelombang air laut dapat dikonversi menjadi energi listrik dengan memanfaatkan energi kinetik dari arus gelombang yang terus-menerus bergerak. Energi dikonversi dari energi kinetik menjadi energi listrik menggunakan generator. Energi yang dapat disimpan oleh berbagai macam media penyimpanan energi. Nah, kami sendiri tinggal di daerah yang bernama Sorowako yang berada di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Di daerah kami terdapat pabrik PT Vale Indonesia yang terkadang energi listrik di daerah kami dipengaruhi oleh aktivitas pabrik. Jadi terkadang listrik harus dipadamkan oleh karena aktivitas pabrik. Dan hal itu sangat-sangat mengganggu. Nah, maka dari itu ide ini muncul dan mungkin proyek ini bisa diterapkan pada skala yang lebih besar. Mungkin seperti menjadi cadangan energi pada saat ada maintenance pabrik di daerah kami ya. Ya benar. Sekian dari kami. Akhir kata, terima kasih. Ki Hajar, kita harus belajar.